أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu adalah bulan di mana amal ibadah diangkat di hadapan Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita tidak mengerjakan tugas yang baik, paling tidak tahu dirilah ketika tugas itu diserahkan. Tahu dirilah ketika tugas itu diserahkan. Dan sampai ketika kita punya tugas matematik, lalu kita nggak kerjakan itu dengan baik, lalu kita serahkan sambil main gadget. Ini Pak, Bapak periksa saya sendiri. Sambil nelfon. Nih tugas saya Pak. Padahal dari 50 soal yang benar cuma 3. Atau ngobrol, sambil ngobrol Pak. Bulan Sya'ban, amal-amal kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira pantas nggak kalau waktu kita habis buat gadget, habis buat ngobrol, sedangkan pada saat itu salat kita yang begitu kekurangan, bacaan Quran kita yang nggak tamat-tamat dan khatam-khatam tersebut diangkat di hadapan Rabbul Alamin. Berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Sya'ban kata para ulama adalah fase persiapan terakhir sebelum memasuki Ramadan. Ramadan tinggal beberapa puluh hari lagi hadirin. Dan fase terakhirnya adalah Sya'ban. Ketika Allah berbicara tentang ibadah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Allah menjelaskan bahwa mengerjakan amal soleh itu perlu dengan semangat perlombaan, atmosfer perlombaan. Itu satu amal soleh. Bagaimana dengan Ramadan yang isinya hampir segala macam varian amal soleh? Maka ini adalah olimpiadanya orang-orang yang beriman kata sebagian pihak. Nah, ibarat seorang atlet hadirin yang akan mengikuti olimpiade, kira-kira mereka persiapan apa enggak tuh? Berapa bulan persiapannya? Atlet olimpiade siapa di sini? Atlet olimpiade. Antum. Cabang olahraga apa? Antum nolak mana sih? Siapa? Ada beneran? Enggak. Oh gitu, enggak apa. Enggak, saya cuma nanya aja, saya nggak tahu siapa atlet olimpiade di sini. Tapi atlet olimpiade persiapannya berapa bulan hadirin? 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun tuh. Jadi begitu selesai olimpiade, yang sekarang dia istirahat beberapa saat, terus persiapan buat 4 tahun yang akan datang. Itu untuk dapat apa? Dapat emas. Emas dia bisa mencegah dia kena azab kubur, bisa mendapatkan pintu surga yang bernama Rayyan. Gak bisa. Itu persiapannya 4 tahun. Ustadz, kenapa bicara tentang Ramadan malam ini? Kan masih lama. Terlambat hadirin. Para salaf terdahulu, diantaranya diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Fadl, kanu yada'una allaha sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah pertemukan mereka dengan Ramadan semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau kita baru bicara di akhir Rajab, terlambat. Mereka 6 bulan sebelumnya, fokus, pikiran, konsentrasi mereka sudah tertuju pada sebuah bulan yang bernama Ramadan. Apa hasilnya hadirin? Sukses. Hasilnya berhasil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pikir para ulama terdahulu dengan berbagai macam prestasi bulan Ramadan itu tanpa persiapan. Keliru, itu persiapan. Itu persiapan. Sama seperti antum nonton bola atau nonton bulu tangkis, kalau ngelihat tuh atlet-atlet papan atas main, seakan-akan mereka dilahirkan dengan bakat seperti itu. Enggak, itu persiapan, itu latihan. Cuman antum nggak pernah nonton aja latihannya. Ketika Messi gocek bola, itu latihan. Makanya kalau pengen, ikut latihannya. Kalau nonton kan semua gampang udah. Semua simple. Ya iya. Sama kayak antum dengar Syekh Sudes baca Quran, Syekh Surem baca Quran. Kayaknya, oh itu bakat Pak Ustadz. Nggak ada. Nggak ada bayi lahir baca Al-Baqarah tuh nggak ada. Baca Ali Imran tuh nggak ada. Itu upaya, itu kerja keras, itu effort, itu diulang-ulang, itu repetisi. Ya, kalau masalah duniawi seperti itu, bagaimana masalah akhirat? Dan itu yang dilakukan para ulama. Para ulama start itu Syaban udah pada sibuk persiapan Ramadan. Makanya kan slogan mereka seperti yang dikatakan Al-Imam Habib bin Abi Thabit, dikatakan Imam Salamah dan para salaf yang lain, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Itu tema mereka di bulan Sya'ban. Di antara maknanya adalah bulan Sya'ban adalah bulan di mana para pembaca-pembaca Al-Quran pemanasan buat Ramadan. Jadi semua ada pemanasannya. Semua ada pemanasan. Orang-orang terbaik itu latihan. Bukan ngandelin kemampuannya secara spontanitas, nggak bisa. Antum target Ramadan khatam 3 kali, khatam 4 kali, khatam 5 kali, itu harus latihan. Para sahabat ada yang 3 hari khatam, ada yang 4 hari khatam, bahkan Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Itu latihan. Makanya mereka start dari Sya'ban. Nah kita ngelihatnya itu doang, terus nggak latihan. Langsung lah baca hari pertama Ramadan 7 juz. Padahal nggak pernah buka mushaf semenjak setahun yang lalu, langsung 7 juz. Hari kedua resign dah. Kayaknya berat amat. Aneh, sedekah aja deh sedekah. Nggak bisa baca Quran karena langsung nggak ada latihan. Ya kayak orang nonton Ronaldo bicycle kick, langsung besoknya bicycle kick gitu. Ya tulang ekor patah diri. Nggak bisa, latihan. Amr bin Qais al-Mulai itu begitu masuk tanggal 1 Sya'ban, beliau tutup toko beliau. Sibuk persiapan membaca Al-Quran dan ibadah menjelang bulan Ramadan. Libur. Antum libur mudik berapa hari? Berapa hari? Libur mudik? Seminggu. Imam mulai dari tanggal 1 Sya'ban, buka lagi Syawal nanti. 2 bulan bersih. Ya jadi itu. Serius. Jadi jangan lihat pas pertandingannya, itu pertandingan, itu hasil kerja keras sebelumnya. Bisa kalau nggak dilatih. Baca Al-Quran juga gitu, tahajud juga gitu. Kalau antum target nanti taraweh atau nanti qiyamul lail baca 1 juz, 2 juz, latihan dari Sya'ban. Bahkan sudah agak terlambat makanya. Ini fase terakhir buat latihan. Jadi kalau orang yang ambil kesempatan di Sya'ban berat dah. Dan terbukti kok, terbukti.
Setiap tahun kita lihat buktinya. Kita lihat buktinya di mayoritas masjid. Yang terjadi apa? Kemajuan atau kemunduran? Kemajuan. Maju lagi, maju lagi, maju lagi safnya. Maju terus. Anti klimaksnya sholat subuh di Idul Fitri udah. Dia imam, dia muadzin, dia makmum udah lupain semuanya. Itu hampir tiap tahun tuh. Tapi kita nggak berubah-berubah. Nggak berpikir nih apa sih kesalahannya nih. Itu menunjukkan nggak bisa. Ramadan tuh maraton hadirin, harus pemanasan. Maraton 30 hari, antum diminta untuk gaspol. Bermain di level terbaik. Beribadah di level terbaik. Dan dari 10 hari pertama, lalu ke 10 hari kedua, lalu 10 hari ketiga, itu grafik harus naik dan klimaksnya di 10 hari terakhir. Nggak mudah. Kalau antum nggak persiapan dari Syaban, berat. Makanya kalau tahun-tahun lalu kita kurang persiapan, tahun ini kita harus persiapan. Dan itu kunci para ulama. Mereka nggak mulai di satu Ramadan, mereka mulai dari Sya'ban, mereka mulai dari Rajab, mereka mulai dari bulan-bulan, 6 bulan udah start fokus Ramadan, sukses. Nah kita tiba-tiba masuk nggak bisa, terbukti habis bensin tengah jalan lagi, habis bensin tengah jalan lagi, nggak bertahan udah, nggak bertahan. Karena metodenya begitu, nggak ada persiapan, nggak ada pemanasan. Apalagi udah lama nggak buka Quran. Ya sederhana, antum punya mobil nih, mobil antum mobil udah mahal deh, udah deh. Kira-kira dan udah 6 bulan nggak pernah dinyalain tuh mobil. Begitu antum nyalain langsung gas, kira-kira aja apa tuh? Nggak bisa, nggak jalan. Panasin dulu mas. Tuh aki rusak. Antum nggak pernah start. Oh enggak, nih mobil saya di atas 2M, mau 2M, mau 3M, mau M, nggak bisa. Panasin dulu. Hadirin, itu Al-Imam Mulai, itu Imam Salamah, itu Imam Habib, itu pemanasan. Dan mereka adalah para ahli-ahli Quran. Pertanyaannya, kita ahli Quran bukan? Kita ahli tahajud bukan? Ya analogi sederhananya, kalau atlet-atlet terbaik yang berkompetisi di Olimpiade, mereka harus masuk TC. Yang masuk TC bukan yang newbie-newbie begitu loh, yang baru-baru gitu, lagi semangatnya ikut lari, tiba-tiba langsung ikut Olimpiade, enggak kan? Itu atlet-atlet terbaik, itu aja harus masuk TC bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kalau para salaf terdahulu yang memang ahli tahajud, ahli qiraah, ahli Quran, ahli sedekah, itu mereka harus persiapan, ya apalagi kita. Ahli Quran bukan, ahli tahajud bukan, ahli zikir bukan, ya paling ahli ngobrol wal jamaah, kan repot. Udah. Ahli kongko wal jamaah. Terus tiba-tiba pengen langsung dapat Lailatul Qadar, nggak bisa. No shortcut proses hadirin, nggak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Semua harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Dan ini waktunya di Sya'ban. Jangan kesiangan. Jangan baru semangat di hari pertama, terlambat. Orang-orang yang ingin berhasil itu start dari awal. Antum kalau mau ikut lomba lari, mulainya jam 6, antum harus datang jam berapa? 6:05. Kan nggak mungkin. Jam 6 udah nggak mungkin menang deh, nggak mungkin menang. Start jam 6, pistol ditembakkan jam 6, antum datang jam 6 nggak mungkin. Antum harus datang 1 jam sebelumnya, terus lari, stretching, terus pemanasan. Ya itu tadi. Ini Ramadan misalnya tanggal berapa rencana insyaallah Ramadan? Tanggal 15 misalnya ya, kita lihat ru'yah tanggal 15. Lalu antum mau start tanggal 15, berat. Mungkin bisa, tapi berapa persen yang berhasil? Dan fakta dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persiapan itu penting.
persiapan itu penting. Kalau untuk dunia saja kita harus persiapan, bagaimana dengan Ramadan? Ini puncak perhelatan. Maka kita harus persiapan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Siap jadi imam mulai? 1 Sya'ban, tutup toko? Ambil cuti? Cuti 2 bulan aja, aman kan? Nggak usah lama-lama, 2 bulan aja. 2 bulan. Kan sebentar 2 bulan. Gitu tuh bro. Jadi kalau kita kalau di hari ini kayaknya cuti 10 hari terakhir itu udah sesuatu banget tuh. Oh, berhasil 10 hari cuti, Masya Allah. Ulama tuh 2 bulan cuti. Itu beda level emang kita. 2 bulan cuti. 1 bulan TC, 1 bulan kompetisi. 2 bulan. Ya antum kalau nggak bisa 2 bulan, paling enggak nih hadirin, 1 bulan 28 hari lah, gitu, cuti. Nggak bisa 1 bulan 27 hari, nggak bisa 1 bulan 26 hari, nggak bisa 1 bulan 25 hari, gitu lah. Jangan cutinya H-1 Lebaran, ya mau dapat apa? Kecuali kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, kecuali darurat, kecuali kalau antum harus kasih nafkah. Tapi kalau antum punya jatah cuti, gunain nih. Kalau antum hanya cari sekunder saja, kenapa nggak kita korbankan? Orang cari dunia aja dikorbankan. Orang keliling dunia tuh bisa cuti bulanan. Apa yang didapat? Nggak ada, cuman view aja. Cuman view sama foto udah. Kalau view antum tinggal googling YouTube, jelas semua ada dunia ini. Tapi mereka jalan ke sana, jalan ke sini, itu bulanan tuh bisa. Sekali lagi, ini jangan diremehkan hadirin sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.